Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Selamat datang di YouTube Humas PSHT Pusat. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat menarik dan sangat berharga bagi anggota persaudaraan setia hati Terate, yaitu tentang keorganisasian. Kali ini kita akan bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau adalah Kang Mas Dr. Ari Sucito, MSI. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Organisasi sekaligus Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni. Sugeng rawuh Kang Mas. Nggih, selamat matur. Nggih. Terima kasih banyak nggih Kang Mas telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk dapat hadir di dalam kesempatan kita kali ini untuk mungkin bisa berbincang-bincang santai dan ngobrol-ngobrol santai, mungkin sesi sharing nantinya. Nggih Kang Mas. Kang Mas, seperti yang kita ketahui bahwa PSHT ini bukan hanya sekedar perguruan silat saja. Namun PSHT ini merupakan organisasi yang sangat besar dan kompleks. Nggih. Untuk mengawali nggih Kang Mas, mungkin bisa dijelaskan nggih Kang Mas, sebenarnya apa sih organisasi itu dan kenapa PSHT sangat butuh berorganisasi, tidak hanya perguruan saja. Mungkin bisa dijelaskan nggih Kang Mas. Terima kasih Mbak Fitri. Nggih Kang Mas. Ya, teman-teman, saudara-saudaraku, seluruh warga PSHT dimanapun Anda berada, terima kasih. Jadi memang organisasi PSHT ini lahir dalam sejarah panjang ya, dalam kancah perjuangan, dan di dalam proses itu kita mengalami dinamika yang cukup serius, dan tentu organisasi ini sudah ditempa. Kalau kita sebut sebenarnya Persaudaraan Sejati Terate itu sudah lebih dari 1 abad ya. Bahkan di dalam peringatan berat yang lalu kita meyakini betul bahwa di usia lebih dari 1 abad itu banyak pengalaman pahit getir dinamika itu organisasi ya, sebagai organisasi. Nah tadi pertanyaannya adalah mengapa organisasi penting ya, Terate ini kan sebagai sebuah perguruan pencak silat yang lahir sebagai sebuah entitas pendalaman, memberi ajaran-ajaran yang di dalam spektrum yang lebih luas, ajaran kebaikan dan ajaran yang tujuannya adalah bagaimana memaknai tentang hidup. Kita punya lambang, ada simbol yang di dalamnya itu memiliki ciri satu sama lain, bisa saling berpadu gitu. Nah, ajaran yang dimaksud tentu membutuhkan wadah yang tujuannya adalah mengembangkan agar ajaran itu terus-menerus berproses, berkembang sesuai dengan kondisi zamannya. Organisasi PSHT ini dimaksudkan sebagai wadah yang menghimpun ya ragam kepentingan yang tapi disatukan oleh nilai-nilai ajaran yang dimaksud. Kita punya ADART, punya aturan-aturan yang setiap 5 tahun kita juga menyelenggarakan secara rutin apa yang disebut dengan perapatan luhur. Ada pengurus pusat ya, yang itu ada majelis luhur ya, ada di dalam sampingnya ada majelis ajar, di bawah majelis luhur itu ada pengurus pusat pimpinan ya, ada ketua umum, kemudian ada wakil ketua umum 1, wakil ketua umum 2, wakil ketua umum 3, dan wakil ketua umum 4. Yang pertama ini soal teknik, kemudian yang kedua ini soal kerohanian, itu keesaan dan seterusnya. Yang ketiga ini organisasi, yang keempat ini pengabdian masyarakat. Nah, masing-masing ini punya divisi, punya biro dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga punya pengurus cabang ya. Di situ ada korwil di atas itu, terus kemudian cabang ini juga ada ranting, rayon yang sebetulnya ini terstruktur dengan baik. Nah, tujuannya dengan organisasi ini kita akan
memudahkan kita pencapaian tujuan. Ajaran yang ada itu baik itu pencak silat, pencak ajaran, pengembangan prestasi, pengabdian masyarakat, maupun hal-hal yang sifatnya pengembangan diri, itu diwadahi dalam organisasi itu. Jadi ada organisasi ini kita rutin ya pergantian pengurus, dan di situ melakukan penyegaran, ada raker, rapat kerja yang di dalamnya ada program-program gitu. Jadi alur ini dimaksudkan agar organisasi ini akuntabel. Kita punya divisi-divisi, juga ada punya keuangan yang dikelola dengan akuntabel, diaudit juga. Nah, dengan aturan seperti ini harapannya kita akan bisa punya cara-cara yang terus adaptif terhadap perubahan yang ada. Itu prinsipnya organisasi gitu. Jadi organisasi itu adalah satu bentuk menghimpun kepentingan, pencapaian tujuan. Ada visi, ada misinya, yang di situ ada program. Nah, organisasi ini sebetulnya adalah alat, sekedar alat, itu dijelaskan di dalam mukadimah. Karena sekedar alat, ya dia harus fleksibel. Organisasi PSHT itu yang tadi saya ceritakan di muka, itu sifatnya fungsional. Fungsional itu sesuai dengan fungsinya gitu. Karena itu seiring perkembangan zaman selalu ada dinamika, entah itu pengembangannya, pengurangan, penambahan sesuai dengan kondisi. Jadi organisasi ini diharapkan juga akan bisa menggerakkan aktivitas. Organisasi ini lebih luas, yang itu menghimpun berbagai dinamika yang ada tadi. Jadi organisasi ini prinsipnya adalah satu wadah untuk pengembangan diri, pencapaian tujuan dengan visi misi yang ada diturunkan dalam program. Di situ ada pengurus yang tadi saya ceritakan. Oke, Kang Mas. Baik, membicarakan tentang organisasi, nggih Kang Mas. Mungkin kita bisa mengutip sedikit di dalam mukadimah PSHT. Di dalam mukadimah PSHT itu tertulis sekedar memenuhi syarat bentuk lahir. Maka disusunlah organisasi PSHT sebagai ikatan antar saudara SH. Mungkin bisa dijelaskan nggih Kang Mas? Ya, betul itu. Memang salah satu bagian yang memang tidak bisa dipisahkan di dalam kerangka utuh mukadimah dan isinya itu adalah definisi dan fungsi dan makna dari organisasi itu memang sekedar alat. Itu memang dia bukan tujuan. Karena sebagai sebuah alat, dia tidak bisa menjadi penentu. Organisasi ini adalah punya fungsi untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya ajaran, mewarisi atas sejarah yang ada. Maka dari itu kita bisa katakan sebagai sebuah wadah alat, organisasi ini tidak boleh menjadi penghambat pengembangan ajaran, tapi sebaliknya justru menjadi alat untuk mengembangkan ajaran itu sendiri. Maka organisasi yang baik itu harus punya fungsi yang positif, harus bisa mendukung, harus punya fungsi untuk memudahkan pencapaian. Nah, cuman karena sekedar alat, dia tidak bisa juga diremehkan. Harus ada aturan main, nggak boleh hanya sekedar alat lalu diabaikan, nggak boleh. Tetap harus punya kode etik gitu. Maka ada yang disebut dengan ADRT. Ya, tadi kan ada mukadimah, ada isinya. Kemudian ada ADRT, ada isinya itu yang setiap 5 tahun kita review. Bagaimana penyelesaian pada tantangan yang ada itu. Nah, dari situlah maka karena sekedar alat, maka jangan sampai organisasi itu macet, yang membuat ajaran macet. Nah, organisasi terus harus hidup. Nah, ibaratnya itu ya harus ada bensinnya, ada alat. Ini kalau bisa berjalan, kalau ada bensin itu artinya ya jiwa-jiwa yang kita bisa taruhkan, nilai-nilai itu harus membuat kita lebih berkomunikasi, lebih bisa memiliki. Maka di dalam kita catatan penting itu, Dek, bahwa setiap kita menjadi warga itu harus bergabung dalam organisasi dan mengembangkan organisasi itu dan mengabdikan dirinya. Di tengah kesibukan para warga itu kan, warga itu banyak sekali ya kesibukannya. Ada yang jadi birokrat, ada yang jadi dosen, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi pekerja sosial, ada yang wira swasta,
macam-macam itu warga PSHT. Nah itu harus diwadahi, ditampung. Ada yang suka kegiatan ekonomi yang nggak apa-apa. Maka itu ketika kita tahu bahwa pada akhirnya kita menjadi warga dan berkembang sesuai kodrat dan iramanya masing-masing, itu sehingga maksudnya adalah kita punya ruang dan kesempatan yang cukup lebar agar kita bisa berkembang, tumbuh, sehatnya. Nah, cuman memang untuk sekedar alat juga tidak boleh sak penae gitu. Kita harus sehat. Ada aturannya, nggak boleh menang-menangan gitu, nggak boleh sak penae dhewe. Yo jenenge organisasi, yang namanya organisasi ya ada leadershipnya, ada karakter kepemimpinannya, ada strukturnya, ada check and balances. Artinya keseimbangan itu ada yang pimpinannya, ada juga anggotanya gitu. Tugas anggota melindungi dan mengarahkan, menggerakkan itu tugasnya, itu ada tugas pimpinan ya, tugas anggota yang mengikuti itu, tapi juga memberi masukan. Itu caranya, Adik. Kang Mas. Baik, seperti yang kita ketahui Kang Mas, bahwa Kang Mas Ari ini saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 3 bidang organisasi. Mungkin Mas Ari bisa menjelaskan apa sih peran seorang Wakil Ketua bidang organisasi ini di dalam struktur PSHT? Ya, makasih. Jadi kan ada Ketua Umum, umum kita Mas Taufik ya. Kemudian tadi ada Wakil Ketua Umum bidang teknik, kemudian Wakil Ketua Umum bidang kerohanian, Wakil Ketua Umum bidang organisasi, Wakil Ketua Umum bidang pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat dan seterusnya. Nah, tugas kami ya sebetulnya menerjemahkan visi besar dari Ketua Umum atas arahan dari Majelis Luhur. Majelis Luhur punya partner, diberi input oleh Majelis Ajar. Majelis Luhur inilah yang memberi koridor di bidang ajaran. Nah, kemudian itu oleh Ketua Umum diterjemahkan membangun organisasi supaya ajaran yang telah ditetapkan, yang telah dirumuskan oleh Majelis Luhur itu dikembangkan, diterjemahkan sesuai dengan konteksnya. Nah, visi besar ini dibawa. Biasanya tiap tahun ada raker. Rapat kerja itu yang nanti menghasilkan program-program yang dijadikan sebagai panduan di dalam supaya organisasi ini bisa berjalan, yang ukurannya apa? Bidang kepelatihan, teknik itu bisa berjalan dengan baik, terus kemudian penyelenggaraan pelatihan juga jalan, terus kegiatan-kegiatan di tingkat pusat, kemudian di tingkat cabang, kemudian di tingkat ranting, rayon dan seterusnya itu berjalan gitu. Nah, demikian juga nanti di cabang juga ada dewan cabang yang di situ tokoh-tokoh biasanya yang nanti merumuskan untuk pengesahan itu kayak apa. Nah, struktur ini tentu sekali lagi saya tekankan di depan, organisasi PSHT itu lebih pada fungsional, bukan struktural, yang artinya nggak perlu kita itu struktur yang gede banget, tapi ramping tapi fungsional, padat tetapi punya makna gitu. Sehingga saya sebagai kebetulan ini dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum bidang organisasi itu terus-menerus mengawal ini. Jadi penugasan-penugasan yang dilakukan atas perintah dari Ketua Umum, hasil dari Majelis Luhur, arahan dari Majelis Luhur, dan itu kan Ketua Umum ini juga punya mandat ya, hasil dari perapatan luhur namanya. Perapatan luhur yang dikerjakan 5 tahun sekali itu menghasilkan beberapa keputusan-keputusan strategis ya. Yaitu nanti diterjemahkan oleh teman-teman pengurus ini ke dalam raker nanti tiap tahun tadi. Ya, sehingga organisasi ini terus-menerus ya menghadapi dinamika yang luar biasa gitu. Dan saya senang ya karena memang jumlah kita itu makin banyak, makin besar, tapi tantangan PSHT tidak sekedar jumlah, tapi kualitasnya harus gitu. Kualitasnya harus membaik. Nah, karena itu di dalam kepengurusan PSHT itu selalu terbuka untuk mendapatkan input-input, catatan-catatan untuk kebaikan dan membesarnya organisasi ini. Baik, tadi sempat membicarakan tentang visi, visi. Mungkin di sini
Kang Mas bisa berbagi cerita sedikit, mungkin apa sih yang menjadi visi Kang Mas Ari dalam memegang posisi sebagai wakil ketua 3 bidang organisasi ini? Ya, sebetulnya visi itu telah dirumuskan di dalam perapatan luhur ya, karena tiap 5 tahun dan kemudian diterjemahkan dalam raker itu. Ya, organisasi kita harus organisasi yang bisa mampu menembus di tingkat dunia, nasional maupun lokal, bisa berpadu. Organisasi yang saya pikirkan, dan tentu ini sekali lagi atas arahan dari Ketua Umum dan juga pertimbangan-pertimbangan dari substansi Majelis Luhur, itu adalah bagaimana organisasi ini bisa ngesuhi, bisa memfasilitasi, bisa mengajak warga PSHT di seluruh dunia itu terus-menerus berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif di dalam mengembangkan ajaran, berpartisipasi aktif di dalam pengabdian pada masyarakat, dan berpartisipasi aktif terus mengembangkan pengetahuan. Ini penting ya, karena mengembangkan pengetahuan di PSHT itu menjadi PR buat kita semua, karena banyak ilmu harta karun saya menyebut ya, yang dulu kita bisa mewarisi ini dari para leluhur kita, para senior sesepuh kita yang telah merintis berjuang banyak besar-besaran dulu. Yang saya katakan tadi sudah 100 tahun ini, banyak ilmu pengetahuan, banyak sekali tradisi, banyak nilai-nilai yang patut kita uri-uri bahasanya gitu. Nah, organisasi ini juga saya anggap sebagai kekuatan besar, sebagai komponen bangsa. Maka itu dengan jumlah yang besar, kita harus terus-menerus hormat pada aturan negara, aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi pada saat yang sama kita juga harus terus menjadi penyeimbang secara kritis, supaya cara kita menerjemahkan untuk berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat itu tidak salah arah gitu. Itu yang poinnya gitu. Baik, mungkin Kang Mas bisa diceritakan sedikit banyaknya bagaimana sih proses pemilihan dan penunjukan wakil ketua bidang organisasi ini di dalam organisasi PSHT ini, Mas? Ya, ya sebetulnya kalau saya pribadi, saya itu kan asli saya Madiun ya. Saya lahir di Madiun, di Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun. Itu memang kemudian saya di Jogja sekolah gitu ya, kuliah kemudian bekerja, dan saya itu disahkan jadi warga PSHT tahun 1994 waktu itu. Lama sekali gitu. Lama sekali. Nah, saya ya sempat mengabdi, ya ikut pertandingan, ikut aktivitas PSHT, tapi belum pengurus waktu itu. Waktu saya jadi mahasiswa UGM itu, kemudian saya sempat nggak aktif, tapi hanya nggak aktif sebagai pengurus ya, karena belum pengurus waktu itu, tapi kegiatan-kegiatan hanya kadang-kala aja. Nah, suatu ketika itu saya diajak oleh senior saya, Mas Widodo, Mas Ngatijan, untuk aktif kembali untuk masuk dalam program tingkat 2 waktu itu. Waktu itu kemudian saya timbang ya, demi saya juga mau mengembangkan diri, juga mendalami itu. Terus kemudian juga pengabdian kami, karena tantangan kita itu kalau jadi warga itu ya memang harus pinter-pinternya bagi waktu untuk bisa mengabdi juga gitu. Kemudian saya ikut waktu itu tingkat 2 dan saya disahkan tahun 2018. Nah, kemudian saya jadi pengurus di Sleman ya, waktu itu jadi dewan ya. Di Sleman, di pengurus PSHT Sleman. Nah, kemudian berikutnya ketika perapatan luhur gitu ya, yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali itu, kemudian melalui proses 5 tahun. Ya aku tadi bilang apa? 4. Oh sorry. Ya perapatan luhur itu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Yaitu sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi, rotasi organisasi, pergantian pengurus. Dalamnya adalah bagian dari penyegaran. Kemudian
melalui proses yang dinamis, saya diminta oleh Mas Taufik. Waktu itu Mas Taufik kan terpilih sebagai Ketua Umum PSAT dan sekjennya itu Mas Pur, Kang Mas Purwanto, dan saya diminta untuk menjadi Wakil Ketua Umum bidang organisasi. Jadi ya itu karena saya nggak tahu dulu alasannya apa gitu, tapi saya merasa saya harus banyak belajar dari ini semua, sehingga tanggung jawab itu saya kerjakan semampu saya. Proses perjalanan ini ya hampir sudah 4 tahun ini ya, karena tahun depan ini kita harus perapatan luhur lagi, jadi sudah tahun kelima gitu. Jadi proses-proses inilah yang sebetulnya yang membuat saya harus mulai banyak belajar, dan alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik gitu. Masya Allah, perjalanan yang sangat luar biasa nggih, Kang Mas. Mungkin Kang Mas Ari bisa diceritakan beberapa inisiatif atau proyek yang telah Kang Mas Ari pimpin selama ini di dalam mengembangkan organisasi paling utamanya. Sebetulnya memang di SHTRATE itu memang ada struktur yang fungsional ya. Tapi memang satu sama lain itu karena kita itu tidak terpaku semata-mata sesuai dengan divisi juga, tapi saling nopang kadang-kadang. Ya, saya ketika SHTRATE menghadapi situasi di mana penataan organisasi butuh penataan hukum dan sebagainya, saya harus membantu itu, padahal bukan bidang saya pun saya harus lakukan itu. Saya juga sempat terlibat membangun Lemdiklat, Lembaga Pendidikan dan Latihan. Tujuannya adalah menghimpun ajaran pencak ini, terus kemudian termasuk kepelatihan. Lemdiklat itu, Lembaga Pendidikan dan Latihan itu satu bidang di mana di situ menempa proses-proses itu. Saya secara langsung juga terlibat itu, meskipun ini memang dinamis ya. Upaya-upaya advokasi saya kerjakan bersama teman-teman untuk menghubungi dengan elit politik, kemudian elit kementerian, terus mengikuti proses-proses itu, dan kami juga dorong untuk memegang teguh agar organisasi ini terus menjadi organisasi modern. Organisasi modern tetapi akarnya tetap sejarah masa lalu, ajaran tetap masa lalu sesuai dengan konteksnya kita jaga, tetapi adaptasi terhadap perkembangan itu organisasi terus-menerus kami sesuaikan gitu. Kami dorong juga makin teman-teman di cabang juga makin tumbuh berkembang. Kami review program-program yang ada. Saya bersama teman-teman, saya kan wakil ketua bidang organisasi ya, biro ada juga biro organisasi, itu juga berkomunikasi untuk melakukan pembaruan-pembaruan, perbaikan-perbaikan database di sekretariat sama teman-teman semua, dan kita selalu memberi suntikan gagasan lah kemajuan gitu. Oke, Kang Mas, membicarakan tentang organisasi, mustahil sekali di dalam organisasi itu tidak ada konflik atau perbedaan pendapat, nggih Kang Mas. Nggih, mungkin Kang Mas bisa menjelaskan bagaimana sih Kang Mas Ari menghadapi atau mengolah konflik atau perbedaan pendapat ini, khususnya antar anggota dan kepengurusan dalam PSHT. Ya, organisasi ini memang gede banget ya. Dan saya itu merasa bahwa kita satu sama lain itu tidak cukup hanya sekedar pendekatan formal. Kita butuh juga pendekatan-pendekatan informal. Kadang-kadang yang namanya gesekan satu sama lain itu hal yang biasa. SHTRATE kan terkenal tuh juga sering ada gesekan. Tapi ini saya anggap tantangan. Saya waktu di Madiun itu juga dulu waktu kecil ya, itu sering ya sengketa antar kelompok organisasi di sana. Waktu saya kecil tuh menyaksikan itu, mendengar dan seterusnya. Tapi ketika saya hijrah ke Jogja dan sekolah, kuliah dan bekerja itu, sayap-sayap sudah mulai tertata gitu, udah nggak lagi sekeras dulu di Madiun misalnya perselisihan itu. Dan kemudian di beberapa daerah di Indonesia juga tumbuh pesat tuh SHTRATE, termasuk di Jogja, kemudian di Jakarta, di Jawa Tengah itu luar biasa, Jawa Timur juga, di Kalimantan, Sumatera dan seterusnya, bahkan Papua, NTT, NTB dan seterusnya itu. Poin saya adalah kuncinya itu adalah ada aturan main, ya, entah itu ADART, entah SOP dan seterusnya, tapi juga ada perasaan untuk bisa saling memahami, menahan diri
Nah, ini kan bukan sekedar teks yang diletakkan dalam kerangka aturan formal, tetapi pembiasaan kultur kita untuk kalau ada masalah ya jangan gampang ngambil kesimpulan, digelar digulung gitu, saling menanyakan, saling kita bisa menghargai perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat tidak harus terus-menerus konfrontasi gitu, dicari ditemunya irisannya seperti apa. Nah, kami menyadari itu hal yang sering terjadi tidak hanya di SHTRATE, tapi di SHTRATE dengan kalkulasi dengan jumlah yang banyak, dan di SHTRATE itu anggotanya ada yang elit, terdidik gitu, ada yang mungkin saudara-saudara kita yang terbatas gitu. Tapi kami bisa memahami bahwa tantangan kita itu justru kita bisa menemukan dan memadukan itu gitu. Organisasi yang baik ini saya ingat ajaran dari Kang Mas Imam Kasupangat itu, bahwa ya kita itu harus mampu bisa mendidik, ibaratnya membersihkan sesuatu, filternya air yang sungai pun terus kemudian digula wentah nanti menjadi air yang bersih gitu. Nah, cara kita memfilter itu gula wentah itulah strategi keibatan, salah satunya juga dipengaruhi oleh kemampuan kita berorganisasi, kemampuan kita untuk bisa memanage agar kepentingan yang berbeda itu bisa dikompromikan. Perselisihan itu tidak membuat perpecahan. Benar sekali. Ya, kita memang mengalami sempat tahun 2017 terjadi sengketa organisasi, muncul kelompok dulur kita yang juga ada sengketa atas itu, tapi kita hadapi dengan hati yang dingin, hati yang bersih gitu. Proses dialog, ya, proses berorganisasi ini kita tempuh ADART sampai dibawa ke ranah hukum, tapi kita punya prinsip bahwa kita harus menemukan jalan yang terbaik, sehingga organisasi ini juga diikuti waktu dinamika panjang itu. Dek, waktu itu kita pengurus 2016, kemudian 5 tahun berproses panjang, kemudian sampai ada perapatan luhur, sampai sekarang alhamdulillah ini ada capaian makin positif, makin baik begitu. Nah, semoga ini ke depan juga akan makin berpadu lah gitu, karena bagaimanapun kita ini sedulur, bagaimanapun kita ini bersaudara, bagaimanapun kita punya cita-cita yang sama untuk mengabdi kepada masyarakat, pada bangsa dan negara, dan ajaran itu harus kita pegang dengan baik. Baik, sangat luar biasa sekali nggih Kang Mas, saking besarnya PSHT, banyak sekali hal-hal yang terus menjadi pembelajaran kita nggih Kang Mas untuk kedepannya. Nah, terima kasih sekali ya, semoga saya punya harapan agar organisasi PSHT ini kita manfaatkan untuk tujuan yang positif, dan SHTRATE akan terus makin menjadi organisasi yang terpercaya, kredibel, persaudaraan kita ini makin kuat dan berkontribusi buat bangsa. Baik, kembali lagi ke dalam organisasi tadi Kang Mas, bagaimana sih dari Kang Mas Ari sendiri cara Kang Mas Ari untuk mengukur dan mengevaluasi kesuksesan keorganisasian ini khususnya di dalam PSHT, dan apa yang menjadi indikator utama keberhasilan atau kesuksesan tersebut? Ya, SHTRATE itu kan organisasi itu kan punya ADART. Terus kemudian ada kode etik, kemudian juga ada aturan-aturan yang praktek di dalam implementasi itu. Itu dijadikan misalnya di dalam hal pengabdian kepada masyarakat, di dalam hal pengembangan teknik dan ajaran, itu ya semua sudah terukur. Saya bersyukur karena organisasi ini makin baik ya, makin tumbuh, makin kuat. Di bidang ajarannya juga terus-menerus dijaga, dan bahwa dinamika banyak sekali ya di masyarakat, kadang-kadang ada perkelahian, ada bentrok gitu. Tapi saya selalu ingat bahwa kita harus terus-menerus tidak boleh lelah untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar taat pada aturan, ajaran yang kita pegang itu terus-menerus kita ejawantahkan dalam praktek seharian. Dan dinamika regenerasi adik-adik kita yang muda-muda terus-menerus belajar satu sama lain, yang senior-senior juga, yang sepuh-sepuh juga belajar, gitu ya. Oke, mungkin Kang Mas Ari bisa menyampaikan pesan dan kesan kepada saudara-saudara kita di luar sana, bagaimana baiknya kita menjaga organisasi ini khususnya sesama saudara SH, nggih, Kang Mas. Monggo. Ya, terima kasih. Saya pesan buat kita semua,
warga PSHT untuk terus menjaga warisan kita, ajaran kebaikan. Seterate mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Saya ingin terus-menerus kita menjaga kerukunan, keakraban. Organisasi sebagai alat kita jaga sebagai bagian dari upaya memfasilitasi. Energi kita harus sudahi konflik dan ketegangan, tetapi harus berpadu. Ada perselisihan bisa diselesaikan dengan cara-cara yang jernih. Penghormatan kita kepada ajaran, penghormatan kita kepada aturan main, penghormatan kita pada kultur dan keadaban, dan penghormatan kita pada hukum. Dan dengan cara seperti itu, saya yakin PSHT atau seluruh warga PSHT akan berkontribusi buat bangsa ini. Karena PSHT bagaimanapun menjadi aset bangsa Indonesia yang telah membuktikan dalam sejarahnya berkontribusi baik. Semoga kita terus bersatu, terus memperkuat PSHT tetap jaya. Amin. Dan saya punya optimisme itu dan kita bisa mencapainya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Mas Ari atas waktu dan penjelasan yang telah kita lewati beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Semoga apa yang telah Kang Mas Ari sampaikan, Kang Mas Ari jelaskan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terutama bagi saudara-saudara kita yang di luar sana. Banyak sekali wawasan dan pengetahuan yang kami dapatkan khususnya di dalam bidang keorganisasian. Kang Mas Ari, baiklah demikian perbincangan kita dengan Kang Mas Ari tentang pentingnya organisasi di dalam PSHT. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami agar dapat menggali informasi dan wawasan yang menarik lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.